Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1121. Selamat mendengarkan. Nele memandang David, yang tidak jauh, wajahnya dipenuhi kejutan. Dia tahu kekuatan Santos, karena dia adalah seorang ranker pertengahan Infinity. Namun, Santos tidak bisa menghentikan tebasan orang tersebut. Terlebih lagi, pedang ini adalah terlalu kuat. Nele merasa di antara orang-orang yang dikenalnya, hanya kepala istana bulan bisa bertarung dengan orang ini. Kedua wakil kepala itu tidak akan bisa menandinginya. Kenapa dia ada di sini? Dari apa yang dia katakan, itu karena keluarga Tufin ingin memasang tanda budak di planet tempat tinggal asli, dan dia kebetulan berada di sana, jadi dia menghentikan mereka. Dia sangat kuat dan memiliki rasa keadilan yang kuat. Jarang sekali melihat orang seperti ini. Saat aku kembali ke istana bulan, aku harus menanyakan kepada kepala apakah mereka mengenalnya. Pria bertopeng perak dengan pedang merah panjang seharusnya mudah dikenali. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa mencapai puncak peringkat Infinity di Bima Sakti. Apalagi kalau dilihat dari tubuhnya, dia seharusnya tidak terlalu tua, setidaknya pria yang tidak terlalu tua. Namun, dia juga belum berusia paruh baya. Aku ingin tahu wajah apa itu, di bawah topeng sepertinya. Nele berpikir dalam hati. Di dalam kapal perang Bima Sakti keluarga Tufin, semua anggota keluarga berada sangat takut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka semua memandang David. Ketakutan menjalar ke seluruh tubuh mereka, termasuk kepala keluarga. Mereka tidak akan pernah menyangka Grandmaster mereka yang kuat akan mati seperti ini dalam bertahun-tahun. Apakah ini berarti keluarga mereka akan hancur? Setelah Grandmaster mereka meninggal, satu-satunya dukungan mereka akan hilang. Siapa yang akan melindungi keluarga Tufin sekarang? Bahkan Tuhan ingin melenyapkan keluarga mereka. Lord Orson, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya sambil tergagap. Tidak ada yang menjawabnya. Apa yang harus kita lakukan? Siapa tahu, bahkan Lord Orson tidak mempunyai jawabannya. Kenapa kita tidak lari saja? Di sini terlalu menakutkan. Aku ingin pulang, seseorang menyarankan. Melarikan diri, kemana? Bisakah kita melarikan diri? Bahkan sang Grandmaster tidak dapat menahan tebasan yang tampak biasa ini. Tidak diragukan lagi, kekuatan orang ini sudah berada di puncak Bima Sakti. Tidak akan banyak orang yang bisa mengalahkannya. Kita tidak akan bisa melarikan diri darinya. Orson tidak bisa mengerti. Dia hanya menemukan planet kehidupan asli. Bagaimana dia bisa menyinggung orang yang sangat kuat? Meskipun kekaisaran tidak secara terbuka mengizinkan sesuatu yang keji seperti itu menanam tanda budak, tidak ada yang akan melepaskan kesempatan itu jika mereka bertemu. Sebuah planet kehidupan asli. Banyak kekuatan di Bima Sakti juga telah menanam tanda budak secara rahasia. Mengapa? Apakah mereka belum pernah bertemu orang yang begitu kuat dan berkuasa, tapi kita bertemu? Tuhan ingin menghancurkan keluargaku. Saya berpikir untuk menemukan kehidupan planet pribumi akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bangkit kembali. Namun, itu menjadi kenyataan, sesuatu yang mempercepat kematian kita. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1122. Grandmaster sudah mati, begitu juga keluarga Tufinnya sudah selesai. David melihat ke planet luas yang dia belah menjadi dua seperti sekarang hancur berantakan. Tidak ada orang lain yang tinggal di planet itu. David memindainya dengan pikirannya, kekuatan sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. David sangat senang dengan kekuatan pedang itu. Pedang pemecah kejahatan dengan teknik pedang pembelah kejahatan memang benar hebat. Yang terpenting, dia bahkan tidak menggunakan banyak tenaga. Dia hanya melambaikannya untuk mencoba kekuatannya, dan itu saja. Dia tidak menyangka akan menimbulkan kerusakan sebesar itu. Dia telah mengurus Grandmaster Tufin, jadi sekarang masalah utama telah tersingkirkan. David menoleh untuk melihat kapal perang Bima Sakti milik keluarga Tufin. Hanya dengan satu pandangan, inti-intinya sangat ketakutan hingga jantungnya hampir berhenti. David seperti malaikat maut bagi mereka saat ini. Karena kamu memperlakukan orang lain seperti semut yang bisa diinjak kapan saja. Kalau begitu, bolehkah aku menginjakmu seperti kamu semut juga? Setelah David menanyakan hal itu, dia mengayunkan pedangnya sebelum menunggu jawaban. Tidak, anggota keluarga Tufin hanya sempat mengatakan tidak sebelum lampu merah menyala melintasi mata mereka dan menebas kapal perang Bima Sakti. Boom! Kapal perang Bima Sakti tempat keluarga Tufin berada berubah menjadi debu setelah ledakan singkat. Adapun inti di dalamnya, semuanya mengikuti takdir Grandmaster Tufin. David telah mengurus semuanya, jadi dia berubah menjadi kilatan cahaya dan lenyap seketika. Dia tidak pernah melihat atau berbicara dengan keluarga Dalarosa selama ini, dan pergi mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat kembali sadar. Setelah beberapa saat, Cruz menghela napas dan berkata, Nelly,
bagaimana orang itu dibandingkan kepala Istana Bulan? Sulit untuk mengatakannya. Orang itu harus berada pada level yang sama dengan kepala, keduanya puncak Infinity Ranker. Saya tidak tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran. Bagaimanapun, mereka belum pernah bertarung sebelumnya. Namun, saya yakin dia berada di level yang sama dengan kepala. Jawab Nele. Jarang sekali bertemu seseorang dengan level waras sebagai kepala Istana Bulan. Dia sudah berada di puncak Bima Sakti, jadi saya yakin dia tidak akan menjadi tidak diketahui. Aku heran kenapa dia memakai topeng. Dia hanya menghancurkan keluarga Tufin. Akankah seseorang di levelnya harus khawatir bahwa seseorang akan mengenalinya? Siapa yang berani membalas dendam padanya? Mungkin itu kebiasaannya. Meskipun beberapa orang sangat kuat, mereka memiliki keanehan kepribadian. Saya akan bertanya kepada kepala ketika saya kembali. Dia harusnya tahu siapa ini. Dia mengenakan topeng perak dan membawa pedang merah panjang. Saya yakin itu akan mudah untuk mengidentifikasi dia. Sayang sekali, dia tidak pernah sekalipun melihat ke arah kita. Aku yakin dia mengira kita hanya seperti semut. Keluarga Tufin. Kita akan makmur jika kita bisa berbicara dengannya dan membangun koneksi dengan dia. Mungkin kita bahkan bisa menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka segera. Cruz menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia merasa kesal karena tidak memanfaatkan kesempatan ini. Sepertinya pria itu tidak menjadi pembunuh yang haus darah dan aneh. Apakah perlu untuk mengatakan begitu banyak hal dan menanyakan banyak pertanyaan sebelum membunuh seseorang? Jika memang begitu, hanya seorang pembunuh yang haus darah, dia tidak akan mengatakan banyak hal sebelum membunuh. Santos, mungkin, dia bahkan membunuh kita semua bersama-sama. Jika kita bisa membangun hubungan dengannya, keluarga kita akan mendapat banyak manfaat. Namun, Cruz merasakan begitu banyak tekanan di hadapan karakter ini sehingga dia tidak bisa katakan apapun. Ya, jika kita bisa membangun koneksi dengannya, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Sayang sekali dia tidak pernah melihat kita. Kakek, dengan pengalamanmu, bagaimana? Menurutmu apakah dia sudah tua? Tanya Nele. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, dia memakai topeng, dan sebagai alam manusia dan kekuatan meningkat, sel-sel organ mereka akan diremajakan. Jika dia bangkrut melalui alam semesta dan mencapai alam abadi yang legendaris, dia akan memiliki masa hidup lebih dari 10.000 tahun. Namun, dari apa yang saya tahu, dia sepertinya tidak terlalu tua. Cruz merenung sebelum berkata, baiklah, aku mengerti. Kakek, ayo kembali. Keluarga Tufin hancur, dan kita harus kembali secepat mungkin untuk menjarah mereka. Kalau begitu, kita akan bisa berdiri sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Kita akhirnya mengambil langkah ini. Mulai saat ini, kejayaan Dalarosa akan terlihat sepenuhnya. Ayo kembali. Cruz dan Nele kembali ke kapal perang Bima Sakti. 3 kapal perang Bima Sakti bergerak menjauh secara bertahap. Meskipun mereka kehilangan salah satu kapal, mereka mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan. Pada saat ini, Nele ingin menyelesaikan masalah keluarganya secepat mungkin, jadi dia bisa kembali ke Istana Bulan untuk menanyakan apa yang dilihatnya hari ini kepada kepalanya. Dia ingin melihat apakah kepala itu mengenal pria itu. Dia ingin tahu siapa dia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1123. Meskipun dia tahu mereka berdua memiliki perbedaan status yang sangat besar, hal ini memang terjadi tidak menghentikan Nele untuk mengaguminya. Setelah mengurus keluarga Tufin, David merasa lebih tenang. Akhirnya David membalaskan dendam bumi di timeline lain. Dia akhirnya bisa menampilkan dirinya kepada orang tua itu. Kita harus tahu bahwa David dan bumi di timeline lain memiliki tanda budak ditanam di atasnya oleh keluarga Tufin. Mereka tidak pernah bisa kembali lagi setelahnya. Dengan manfaat dari tanda budak, Pavan menjadi makmur dan menjadi orang yang tiada taranya di Bima Sakti. Beberapa ribu tahun yang lalu, ia bahkan menjadi penguasa Bima Sakti. Bisa dikatakan dia sangat berkecukupan. Sayangnya, Pavan meninggal di awal timeline ini. Sekarang, keluarga Tufin juga hancur total. Grandmaster Tufin dan inti-intinya sebagian besar mati. Sisanya toh tidak melakukan sesuatu yang berarti. Selain itu, keluarga Dalarosa juga tidak akan membiarkan mereka tinggal. Semua orang di kekuatan besar ini tahu cara menyelesaikan masalah sepenuhnya. David tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Dia segera kembali ke Octagon. Mia mendatanginya ketika dia memasuki kapal dan berteriak gembira, David, kamu kembali. Ya, aku sudah mengurus keluarga Tufin. Ayo pergi, kata David. Kemana kita pergi sekarang? Tanya Mia. Dia tidak bertanya bagaimana David menyingkirkan mereka. Meskipun dia penasaran, dia tidak mau bertanya. Mia telah berkeliaran di Bima Sakti begitu lama, jadi dia tahu aturan tempat ini. Sejak dia memutuskan untuk mengikuti David, maka dia harus memandangnya sebagai tuannya.
Ayo pergi ke planet Royal untuk menemui Putri Astrid. Setelah kita memenuhi janji kita, aku akan pulang. David berpikir sejenak sebelum berkata. Baiklah, David, mari menuju ke planet Royal. Namun, saya punya saran. Mia, kamu tidak perlu menahan diri saat bersamaku. Anda bisa saja beritahu saya saran dan pendapat Anda. Saya lebih suka jika kita semua rukun, David berkata sambil tersenyum. Mia memandangi senyum hangat David dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Dia merasa telah mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah keputusan terbaik yang dia buat dalam hidupnya. David tidak sama dengan tokoh-tokoh besar lainnya. Dia tidak berbagi kebiasaan buruk, dan memang begitu senang tinggal bersamanya. Saya mendapatkannya. David, menurutku kita harus menggunakan angkutan bentuk lain. Meskipun oktagonnya lumayan, jaraknya bermil-mil dari kapal perang Bima Sakti atau kapal perang galaksi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan keduanya sama sekali, dan itu jauh lebih lambat. Itu hanya buang-buang waktu. Menurut David, saran ini bagus. Memang sudah waktunya mengganti kendaraan mereka. Saat ini, dia adalah yang terkuat di Bima Sakti, dan Octagon juga demikian kurang untuk statusnya terutama karena terlalu lambat dan memakan waktu. Jadi David berkata, Mia, saranmu bagus sekali. Apakah Anda memiliki saluran yang saya bisa beli satu? Uang bukanlah masalah. David, Anda memerlukan status dan kontribusi tertentu kepada kekaisaran sebelum Anda bisa beli senjata militer taktis seperti Milky Way Battleship. Namun, dengan kita berhubungan dengan Putri Astrid, menurutku ini tidak akan menjadi masalah bagi kami. Saat kita sampai di planet Royal, aku akan menyampaikan hal ini pada Putri Astrid. Saya tidak berpikir dia akan mengatakan tidak kepada kita. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Kita akan mengubah oktagon di planet Royal. Juga, saya akan memberi Anda daftarnya dalam waktu 2 hari. Tolong belikan barang-barang itu untuk saya atas nama kamar dagang, kata David. Karena dia akan kembali ke bumi, dia akan membeli beberapa barang. Tidak masalah, jawab Mia. Itemnya akan cukup banyak, jadi mohon diperhatikan, tambah David. Selama kekaisaran tidak melarangnya, itu tidak akan menjadi masalah. Anda bisa memakai pasar gelap meskipun dilarang. Namun, saya tidak bisa menjamin kuantitasnya. Baik, terima kasih kembali. Inilah yang harus saya lakukan. Octagon menuju ke planet kerajaan. David membawa Mia ke sudut terpencil di Octagon. Ada sebuah ruangan di sini yang digunakan untuk memenjarakan Nine dan Ion. David menahan keduanya selama ini. Dia pikir itu akan berguna dia untuk mengalahkan keluarga Tufin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1124. Namun, dia tidak menyangka akan seberuntung itu mendapatkan besi bintang 9 yang berubah yang begitu berharga. Dia datang ke wilayah kerajaan. Dia tidak hanya meningkatkan kekuatannya ke level ini, tetapi dia juga mendapatkannya. Pedang pemecah kejahatan yang sangat kuat. Sejak keluarga Tufin pergi, 2 orang itu tidak berguna. David bukanlah seorang pembunuh yang haus darah, namun ia tidak akan membiarkan mereka pergi karena mereka tahu di mana bumi berada. David tidak akan membiarkan bahaya tersembunyi seperti itu, bahkan bahaya kecil sekalipun, ada. Saat Ninen melihat David dan Mia, dia segera berdiri dan berkata sambil menatap David. David, apa yang kamu inginkan? Dengar. Sebaiknya kau lepaskan kami. Jika tidak, keluargaku tidak akan membiarkanmu. Keluarga Tufin akan segera musnah, dan saya siap mengirimmu ke neraka. Kamu akan segera bisa bertemu keluargamu, kata David tanpa ekspresi. Mustahil, Grandmaster masih ada. Bagaimana cara menghapuskan keluarga Tufin? Nine berteriak dan membalas. David, kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kami tidak akan mempercayaimu. Ayo kita pergi sekarang. Jika tidak, kamu akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Bumi akan hancur, dan kamu akan menyebabkan kematian dari semua orang di bumi. Kamu akan menjadi pendosa di bumi, dan musuhmu akan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, David menatapnya dengan tatapan sinis. Dia memang begitu, takut dia segera menutup mulutnya. David tidak ingin membuang-buang napas lagi bersama mereka. Dengan lambaiannya, di tangannya, 2 jarum perak kecil ditembakkan dan ditusukkan ke Dailon dan Nine sebelum mereka bisa bereaksi. Kemudian, otak mereka berubah menjadi bubur. Kamu, keduanya melebarkan mata dan berhenti bernapas. Setelah mengurus keduanya, David berbalik untuk pergi. Mia mengikuti di belakangnya, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia punya banyak pertanyaan di hatinya, tapi dia tidak akan bertanya jika David tidak memberitahu dia. Planet Tufin. Saat para penjaga memperhatikan plakat kehidupan inti tersebut, mereka menolak untuk mempercayai apa yang mereka lihat di depan mereka. Tidak hanya Grandmaster Tufin dan Lord Orson yang mati, tetapi lebih 90% dari intinya sudah mati. Oh tidak, ini buruk.
Penjaga itu menyaksikan plakat kehidupan itu kehilangan akal sehatnya dan mulai bergumam begitu kabar tentang ini tersiar. Suasana panik pun terisi. Seluruh keluarga Tufin, keturunan langsung yang tinggal di rumah dan keturunan agunan semua terkejut. Setelah mereka mengkonfirmasi berita tersebut, seluruh keluarga terjun ke dalam kesunyian. Jelas sekali, keluarga mereka hancur. Sisa kekuatan mereka tidak cukup untuk melawan keluarga Dalla Rosa. Jika mereka tinggal, mereka hanya akan menunggu kematian. Jadi, setelah mereka mengetahui apa sedang terjadi, mereka diam-diam mengemas semua milik dan ditinggalkan keluarga Tufin dengan keluarga mereka. Seluruh planet Tufin berada dalam kekacauan. Keluarga Tufin, yang menjaga ketertiban, telah runtuh. Tentu saja ini akan menyebabkan turbulensi hebat di planet Tufin. Bahkan terjadi pembunuhan, pembakaran, dan penjarahan. Lebih lagi orang-orang kuat mulai menggunakan kekuatan mereka untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Sementara itu, rakyat jelata tidak bisa melawan dan hanya bisa menjadi korban. Atmosfer kepanikan mulai menyebar ke seluruh planet Tufin. Saat ini, orang-orang dari keluarga Dalla Rosa sedang menuju planet Tufin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1125. Tanpa keluarga Tufin, mereka harus mengambil alih semua yang dimiliki keluarga Tufin dan menggantikan mereka menjadi salah satu dari keluarga terkemuka ke-8 di Bima Sakti. Planet Kalisto di wilayah kerajaan. Disinilah tempat tinggal keluarga Kalisto, keluarga peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka, tinggal. Fergus sedang berbaring dengan tenang di dalam gedung yang jauh dari kediaman utama keluarga Kalisto di planet Kalisto. Setelah kembali ke keluarganya, dia kehilangan nilainya karena dia lumpuh, begitu pula nilainya keluarga mengatur agar dia tinggal di sini dengan beberapa pelayan acak yang harus dijaga. Ini benar-benar berbeda dari perlakuan sebelumnya. Ini normal bagi beberapa kekuatan besar. Ketika Anda memiliki nilai, Anda akan ditunggu dengan tangan dan kaki. Namun, ketika Anda kehilangan nilai, Anda akan ditinggalkan. Fergus dulunya adalah salah satu dari 3 ahli waris teratas di keluarganya, dan dia adalah kandidat yang menjanjikan untuk mengambil alih posisi kepala. Dia mendapat banyak dukungan dari inti keluarga, jadi dia akan menerima perlakuan khusus untuk semuanya. Sekarang dia hanya seorang cacat. Dia kehilangan nilainya dan berhenti mendapat perhatian dari keluarganya. Mereka hanya melemparkannya ke sembarang tempat untuk menjalankan tugasnya. Tidak terlihat pikiran. Bahkan para inti yang dulunya mendukungnya mulai mencari kandidat lain. Saat ini, Fergus mengalami diskriminasi dan penghinaan dari keluarganya, terutama ahli waris yang biasa dia tekan. Mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk membalaskan dendam mereka sendiri. Bahkan para pelayan yang merawatnya akan meremehkannya. Fergus hanyalah sampah yang tidak bisa bergerak. Bahkan jika dia seorang yang keturunan langsung, dia kehilangan semua nilai. Apakah mereka tidak melihat bagaimana keluarganya telah menyerah terhadapnya? Fergus menanggung semua ini dalam diam. Jujur saja, setelah pria berjubah hitam menyuntiknya dengan cairan misterius dan mengalami rasa sakit yang luar biasa, tubuhnya pulih. Tidak hanya sudah pulih, tetapi kekuatan tempurnya juga telah pulih dan ditingkatkan. Kini, Fergus tidak sama seperti dulu. Dia telah melalui perubahan total, dan kekuatannya meningkat pesat. Namun, dia tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Setelah dia diselamatkan, Fergus mempelajari segalanya dari pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam yang menyelamatkannya adalah seorang pendosa Sangruil, dan para pendosa Sangruil bekerja dengan monster galaksi, khususnya klan ular berkepala 9. Cairan tadi kenal yang mereka suntikkan ke dalam dirinya adalah gen dari ular berkepala 9. Sekarang, Fergus memiliki gen ular berkepala 9 di dalam dirinya, dan itu menyatu dengan sempurna. Jika dia tidak menggunakan kekuatan ular berkepala 9, dia tidak akan berbeda dari manusia pada umumnya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengetahuinya. Namun ketika dia menggunakan kekuatan ular berkepala 9 barulah dia terlihat separuh manusia, setengah binatang. Jarang ada seseorang yang memiliki pasangan sempurna dengan gen ular berkepala 9. Hanya ada kurang dari 10 orang di antaranya. Sangruil sang pendosa yang berhasil. Semuanya diprioritaskan, dan Raja Mo dari Sangruil adalah salah satunya. Oleh karena itu, Fergus juga sangat dihargai oleh para pendosa Sangruil dan para pendosa klan ular berkepala 9. Statusnya cukup tinggi di Sangruil saat ini. Tentu saja identitas Fergus harus dirahasiakan sekarang. Suatu ketika dia bergabung dengan Sangruil, dan jika diketahui memiliki gen ular berkepala 9, dia akan dikejar dan dibunuh oleh kekaisaran. Bahkan jika kekuatannya meningkat, dia akan tetap ditakdirkan. Karena itu, dia harus bersembunyi untuk sementara waktu. Sekalipun dia dihina, dipermalukan, dan didiskriminasi,
dia harus menanggung segalanya dan tidak mengekspos dirinya sendiri. Fergus hanya bisa memasuki cahaya setelah Sang Ruil bekerja dengan ular berkepala 9 untuk menggulingkan kekaisaran. Dia kembali ke keluarganya dengan misi Sang Ruil. Meskipun sangat berbahaya bekerja dengan Sang Ruil, Fergus tidak peduli. Daripada tinggal di dalam tidur selamanya dan menjalani hidup anjing selama sisa hidupnya, akan lebih baik mengambil taruhan ini. Jika dia gagal, dia akan mati saja. Itu lebih baik daripada berbaring di tempat tidur seperti anjing. Jika dia berhasil, identitas dan statusnya akan berubah total. Karena dia bisa menyatu dengan gen ular berkepala 9 dengan begitu sempurna, dia mungkin menjadi penguasa Bima Sakti di masa depan. Masa depannya akan serupa dengan Kaisar Nimbus saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia capai jika dia tetap tinggal di keluarga Kalisto. Terlebih lagi, dia masih perlu membalas dendam. Dia ingin David merasakan bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Ini juga mengapa dia bisa menanggung proses peleburan gen. Rak, seseorang mendorong pintu kamar Fergus hingga terbuka. Dua pelayan muda masuk, dengan makanan. Tuan Fergus, ini waktunya makan. Fergus terbaring tak bergerak di tempat tidur, matanya menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Sebagai pewaris peringkat 3 teratas dalam keluarga Kalisto, tentu akan sulit baginya untuk menerima tiba-tiba berubah menjadi sampah yang tak bergerak. Ekspresi ini tepat untuk situasinya. Setelah kedua pelayan itu memasuki kamar, mereka membawa makanan itu ke Fergus dan mulai memberinya makan. Fergus tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun selama keseluruhan proses. Dia hanya mengunyah makanannya secara pasif. Setelah makan, kedua pelayan itu pergi. Mereka tidak tinggal dan berinteraksi dengan Fergus. Sejujurnya, mereka tidak mau mengurus Fergus. Masa depan apa yang akan mereka miliki jika mereka mengurus sampah yang tidak akan pernah berdiri lagi? Bukankah mereka akan menyia-nyiakan seluruh hidup mereka untuknya? Namun, mereka tidak punya pilihan. Bagaimanapun, Fergus adalah keturunan langsung. Bahkan jika dia tidak dihargai setelah lumpuh, dia masih bisa menikmati sisa hidupnya dengan damai. Karena mereka dipilih untuk merawatnya, mereka tidak punya alasan untuk mengatakan tidak. Tepat ketika kedua pelayan itu keluar dari kamar Fergus, dua pria datang dan memeluk mereka. Kedua pria itu adalah penjaga yang bertanggung jawab untuk berjaga-jaga. Apa yang kamu lakukan? Tuan Fergus masih di dalam. Apa yang kamu takutkan? Dia hanya sepotong sampah yang tidak akan pernah berdiri lagi. Lihatlah dia. Dia tidak bisa bicara, jadi apa yang bisa dia lakukan pada kita? Ya. Kenapa kamu takut padanya? Jika bukan dia, lakukan. Menurutmu kita akan diatur untuk tinggal di antah berantah, tetapi, tidak ada tapi. Apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini? Ya, aku bahkan bermimpi untuk meninggalkan tempat ini. Kalau begitu ayo kita picu dia hingga dia bunuh diri. Baiklah, Fergus mendengar semuanya dari tempat tidur. Senyuman menakutkan muncul di sudut bibirnya. Dadanya naik turun dengan cepat, dan terlihat jelas dia sedang marah. Sisiknya mulai terlihat samar-samar. Saat keempat orang itu memasuki kamar Fergus, mereka tidak pernah sekalipun perhatian padanya. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di belakang mereka. Saat keempatnya berbalik, kedua pelayan itu langsung pingsan karena ketakutan. Saat ini, seluruh tubuh Fergus ditutupi sisik, begitu pula tangan dan kakinya telah berubah menjadi cakar. Sebuah ekor berayun di belakangnya, dan ada tanduk di atasnya. Dahinya, Tuan F. Fergus, sepertinya kamu bersenang-senang. Anda dapat terus meminum menyenangkan sekali, kata Fergus sambil tersenyum. Senyumnya terlihat sangat menakutkan. Tete tidak. Fergus berubah menjadi ular berkepala 9 sebelum memakan keempatnya. Itu binatang galaksi, ular berkepala 9, suka memakan manusia. Sejak manusia, makhluk paling mujarab, memakan manusia akan membantu mereka tumbuh. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1126. Karena Fergus menyatu dengan gen ular berkepala 9, dia secara alami juga melakukan kebiasaan mereka. Setelah Fergus memakan keempatnya, dia menjilat bibirnya dan diam tidak puas. Seolah-olah dia belum merasa puas dengan makanan lezat yang eksotis, dan dia masih ingin terus makan. Sebagai tiga keturunan langsung teratas, keluarga Kalisto, Fergus sudah makan banyak hal sebelumnya. Dia bahkan telah memakan banyak jenis binatang galaksi. Meskipun yang dia makan berada di peringkat binatang galaksi terendah, seperti ratusan atau bahkan lebih, itu masih merupakan makanan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa makan makanan seperti itu. Namun, Fergus belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Setelah Fergus memakan keempatnya, dia merasa kekuatannya meningkat. Perasaan ini menyenangkannya, seolah-olah tubuh dan jiwanya diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Siapapun akan menyukainya jika mereka mencobanya.
Bagaimana perasaanmu? Sebuah suara memasuki telinga Fergus. Tanpa dia sadari, seorang pria berjubah hitam muncul di sampingnya. Fergus tidak terkejut, seolah-olah dia tahu pria berjubah hitam itu akan muncul. Baik, aku dipenuhi dengan kekuatan, dan aku belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Luar biasa sekali, kata Fergus sambil tersenyum. Kamu memiliki masa depan yang cerah sejak kamu bisa menyatu sempurna dengan gen ular berkepala 9. Saat Sang Ruil menggulingkan kekaisaran dan mengambil alih Bima Sakti, Anda akan menjadi seorang Sang Ruilian dan memiliki kekuatan tak terbatas, kata pria berjubah hitam itu. Saya mengerti, Guru. Anda memberi saya kehidupan baru. Jika tidak, aku akan berbaring di tempat tidur menunggu atas kematianku dan dihina oleh para pelayan rendahan ini. Sekarang saya berada di panggung, aku tidak bisa kembali lagi. Sang Ruil adalah rumahku. Bagus sekali kamu memahami. Kita berada di halaman yang sama, jadi bergeraklah sekarang. Yang Mulia berkata, Kaisar Nimbus terluka baru-baru ini, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Ayo gulingkan kekaisaran dan menggantikan mereka sebagai penguasa Bima Sakti. Yang Mulia telah meminta bantuan klan ular berkepala 9. Ketika bantuan tiba, kita akan segera menyerang planet royal dan menghancurkan keluarga Barlowe untuk diambil dan mengembalikan segala sesuatu yang menjadi milik Sang Ruil, kata pria berjubah hitam itu penuh semangat. Jelas sekali, para pendosa Sang Ruil telah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Mereka telah memimpikannya hari ini selama ribuan tahun terakhir. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan mereka semakin menjauh. Akhirnya, ketika semua pendosa Sang Ruil mengira mereka tidak punya kesempatan untuk kembali, Raja Mo memutuskan untuk melintasi zona ketiadaan yang berbahaya untuk menemukan sekutu di galaksi binatang. Kemudian, ular berkepala 9 bergabung dengan mereka. Meskipun Sang Ruil pendosa menjadi setengah manusia binatang, mereka tidak peduli. Mereka bersedia mengorbankan segalanya untuk menggulingkan kekaisaran Bima Sakti dan menjadi penguasa di Bima Sakti. Para pendosa Sang Ruil ini menjadi putus asa untuk mengambil kembali ketika mereka memilikinya. Mereka bahkan menjanjikan hal itu kepada klan ular berkepala 9 setelah mereka memusnahkan keluarga Barlowe dan menjadi penguasa Bima Sakti. Mereka akan memberi 10% area dan manusia di Bima Sakti hingga ular berkepala 9, dan manusia di dalam daerah tersebut akan menjadi makanan klan ular berkepala 9. Mereka bisa membesarkan manusia di area ini. Dengan bekerja terus-menerus, sedikit demi sedikit, mereka bisa menangkap dan memakan manusia di sana kapan saja mereka mau. Para pendosa Sang Ruil mengabaikan kehidupan semua manusia di Bima Sakti. Seseorang tidak akan salah menuduh para pendosa Sang Ruil jika mereka mengatakan hal tersebut. Sang Ruil Sinners adalah pengkhianat umat manusia. Oleh karena itu, klan ular berkepala 9 sangat mendukung mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1127. Selama mereka membantu Sang Ruil menjadi penguasa Bima Sakti, mereka bisa datang ke Bima Sakti secara resmi dan adil. Bahkan konvensi alam semesta tidak akan menghentikan pergerakan sekutu. Adapun apakah Sang Ruil akan mengingkari janjinya setelah mereka berhasil, klan ular berkepala 9 tidak mengkhawatirkan hal itu. Mereka sangat percaya diri karena mereka berada di peringkat 10 besar di antara galaksi binatang buas. Tuan, Yang Mulia menyakiti Kaisar Nimbus. Mengapa Yang Mulia tidak membunuh Kaisar Nimbus? Jika dia mati, kerajaan Bima Sakti akan runtuh kapan saja. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengambil alih. Penanganan yang ingin menolak juga akan lebih mudah, kata Fergus kebingungan. Meskipun Yang Mulia melukai Nimbus, Nimbus juga melukai Yang Mulia. Kedua belah pihak menderita kerugian, tetapi karena Yang Mulia mendapat bantuan dari Lord Severus dari klan ular berkepala 9, dia akan segera pulih. Di sisi lain, Nimbus tidak bisa, dia perlu waktu untuk pulih, jadi dia tidak akan meninggalkan planet royal. Ini akan menjadi kesempatan kita, jawab pria berjubah hitam itu. Jika Yang Mulia Sang Ruil bisa melukai Nimbus, maka dengan Lord Severus dari kepala klan ular berkepala 9, mereka bisa membunuh Nimbus, kan? Mengapa mereka masih membutuhkan bantuan dari klan ular berkepala 9? Identitasmu sebelumnya terlalu rendah, jadi kamu tidak tahu banyak tentang intinya Bima Sakti. Karena kamu sekarang adalah seorang Sang Ruilian dan kamu dapat bergabung dengan gen ular berkepala 9 dengan sempurna, Anda dianggap sebagai salah satu inti Sang Ruil. Oleh karena itu, saya tidak keberatan menceritakan beberapa hal kepada Anda. Sejujurnya, Nimbus bukan satu-satunya di sebagian alam abadi dalam keluarga Barlowe. Sekalipun Yang Mulia bekerja dengan Lord Severus, mereka mungkin tidak menang. Apakah ada satu lagi di sebagian alam abadi pada tingkat yang sama dengan Kaisar Nimbus? Siapa?
Fergus bertanya dengan kaget. Dia selalu mengira Kaisar Nimbus adalah yang terkuat di Bima Sakti, bukan hanya dia. Hampir semua kekuatan di Bima Sakti berpikiran sama. Reputasi Kaisar berdampak nyata pada semua orang. Saat itu, Fergus mengira dia adalah kehadiran yang tak terkalahkan. Bahkan setelah bergabung dengan klan ular berkepala 9 dengan sempurna dan meningkatkan kekuatannya, Fergus tetap memandang ke arah Kaisar. Sekarang, dia menemukan ada orang lain yang setingkat dengan Kaisar di keluarga Barlowe. Bagaimana Fergus tidak merasa terkejut? Orang ini adalah Paman Nimbus. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Sang Ruil, orang ini diberi peringkat ke-9 di antara generasi pangeran sebelumnya di Kekaisaran Bima Sakti. Namanya Wilfred Barlowe. Saat itu, dia juga merupakan karakter yang menakjubkan. Dia juga tidak kalah dengan Kaisar sebelumnya. Namun, diduga dia tidak pernah mengeluarkan kekuatan yang diinginkan. Jika tidak, akan terjadi pertempuran sengit di masa lalu, pertempuran untuk menjadi Kaisar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1127. Tingkat konflik seperti ini akan menghasilkan kekaisaran kehilangan sejumlah besar daya kekuatannya, raung pria berjubah hitam itu. Wilfred Barlowe, Fergus belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sepertinya identitasnya memang terlalu rendah. Dia tidak tahu banyak hal di inti Bima Sakti. Namun, sekarang berbeda. Fergus berubah menjadi anggota keluarga kerajaan inti Sang Ruil. Dia berhak mengetahui semua rahasia Bima Sakti. Setelah Sang Ruil menggulingkan kerajaan Bima Sakti dan mengambil alih Bima Sakti, Fergus akan menjadi penguasa galaksi ini. Ketika itu terjadi, dia akan pelajari rahasia terdalam Bima Sakti. Jadi begitu, saya mengerti, Guru. Ayo kita lanjutkan. Kami akan mulai dari keluarga Kalisto dan kemudian merusak kekuatan lainnya. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan Kaisar Nimbus, kita dapat membuka jalan bagi Yang Mulia. Saat keluarga Barlowe musnah, kita akan segera kendalikan situasi, kata Fergus. Tepat. Jadi, kita harus bergerak cepat. Jika kita tidak bisa mengendalikan situasi setelah kita memusnahkan Barlowe, bantuan keluarga dan klan ular berkepala 9 tiba, Yang Mulia akan menjadi gila. Pria berjubah hitam itu menyetujui. Pria berjubah hitam itu tidak memberitahu Fergus hal itu, bahkan setelah mereka menghancurkan keluarga Barlowe, Sang Ruil masih akan menghadapi serangan balik jika tidak merusak lebih dari separuh kekuatan di Bima Sakti. Alasan utamanya adalah persyaratan yang diterima Sang Ruil. Begitu mereka hancurkan keluarga Barlowe, Sang Ruil akan memberikan 10% dari Bima Sakti kepada klan ular berkepala 9. Ini berarti mengkhianati seluruh manusia di Bima Sakti. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan ditentang oleh semua orang di Bima Sakti. Ini bukan lelucon. Jika jumlah semut banyak, mereka bisa membunuh monster galaksi. Jika tidak, mereka tidak perlu melalui banyak masalah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1128. Mereka hanya bisa menunggu bantuan dari klan ular berkepala 9 untuk menghancurkan keluarga Barlowe. David dan Mia terus bergerak maju di Octagon. Sejak mereka semakin dekat ke planet Royal, Octagon semakin banyak bertemu planet hidup. Mereka hampir berada di tempat paling makmur di wilayah tersebut. Jika mereka melanjutkan bergerak maju, mereka akan segera mencapai planet Royal. Itu adalah jantung dari Bima Sakti. Saat ini, Mia tiba-tiba mendapat berita. Seseorang ingin menjual salah satu kamar dagang besar. Harganya akan mencapai 2 triliun galaksi dolar. Mia segera memberitahu David. Ketika David mendengar 2 triliun dolar galaksi, dia tertarik. Itu akan menjadi 20.000 poin yang mewah. Meskipun dia tidak bisa putus melalui peringkatnya saat ini, dia akan mendapat 100 poin mewah jika dia menyelesaikan 2 transaksi serupa lagi. Dengan begitu, David bisa mengambil langkah maju dan melampaui Kaisar Nimbus nomor 1 di Bima Sakti. Ditambah lagi menurut sejarah Bima, ya, selama seseorang bisa mencapai alam abadi, mereka akan didukung oleh seluruh Bima Sakti dan diakui sebagai penguasa Bima Sakti. Pada saat itu, mereka bisa memimpin Bima Sakti menjadi peradaban level 4. Ini banyak sekali tetua Bima Sakti yang bekerja keras untuk itu. Namun, meski ada monster berbakat yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah Bima Sakti, belum pernah ada yang melakukan ini. Dengan demikian, bisa dilihat betapa sulitnya menerobos ke alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti. Sepertinya sebagian alam abadi adalah batas bagi manusia di Bima Sakti. Tidak mungkin mereka terus mengalami kemajuan. Namun, David tidak dibatasi oleh hal itu. Dia punya sebuah sisa dari peradaban tingkat dewa, sistem super mewah. Selama dia memiliki poin yang cukup mewah, dia hanya membutuhkan setengah hari untuk menerobos alam abadi. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang pertama yang melanggar batas ini dan terus mengalami kemajuan.
David meminta Mia segera menghubungi orang tersebut. Tidak peduli harganya, dia harus membeli kamar dagang ini. Setelah Mia mengetahui detailnya, dia menemukan kekuatan yang mengendalikan kamar dagang berada di sebuah planet tidak jauh dari tempat mereka berada. David segera memutuskan untuk membeli kamar dagang sebelum berangkat ke planet kerajaan. Baginya, meskipun hal-hal mewah tidak begitu mendesak, hal itu tetap penting, diperlukan. Selanjutnya, Octagon mengubah rutenya dan menuju ke rute tujuan baru. Planet Staup adalah planet hidup yang sangat besar. Pada saat yang sama, ini juga merupakan planet perdagangan. Itu adalah planet bagi kekuatan lain untuk berdagang. Planet Staup bukan milik kekuatan siapapun. Sebaliknya, banyak kekuatan besar yang mengelolanya secara bersamaan. Karena volume perdagangan harian di planet ini sangat besar, tidak ada satupun kekuatan bisa menurunkannya. Oleh karena itu, semua orang akan menjalankannya bersama-sama. Ada banyak planet serupa di wilayah kerajaan. Hampir semuanya kamar dagang akan dibangun dan didirikan di planet perdagangan seperti ini. Segala macam barang dijual di sini. Planet perdagangan seperti ini disebut tempat perusahaan menghambur-hamburkan uang. Selama Anda punya uang, Anda bisa mendapatkannya. Apapun yang kamu inginkan. Tentu saja, sesuatu seperti besi bintang 9 tidak ada dalam daftar. Bahkan jika itu terjadi, tidak ada yang akan mengenalinya. Kamar dagang Liga Timur David mempunyai kehadiran pasar setelah dia menggabungkannya dengan beberapa kamar dagang yang lebih kecil. Namun, semakin kecil kamar dagangnya, semakin kecil pula pasar kehadiran. Oleh karena itu, volume perdagangan mereka juga akan kecil. Ini adalah tujuan David. Setelah Octagon mendarat di dermaga galaksi planet Staup, David keluar bersama Mia. Sedangkan yang lainnya, mereka akan tetap menonton di Octagon. Mia menghubungi penjual terlebih dahulu, dan memutuskan mereka akan bertemu di sebuah arena. Arena adalah tempat hiburan. Akan ada banyak pertempuran di sana setiap hari. Itu bisa berupa pertarungan antar binatang atau bahkan manusia. Ini adalah pertama kalinya David memasuki sebuah arena. Setelah membayar biaya tiket tertentu, David dan Mia bisa mendengar raungan yang memekakkan telinga saat mereka masuk. David mengerutkan kening, dan dia penasaran. Bagaimana kita akan membicarakan bisnis di tempat ini? Ini bahkan lebih berisik daripada bar di bumi. Sejujurnya David tidak menyukai tempat ini. Dia lebih suka tempat yang tenang. Raungan itu datang dari sebuah terowongan, jadi David dan Mia masuk ke dalam terowongan. Kemudian, mereka sampai di platform yang tinggi. Platformnya bulat, dan memiliki tangga di kelilingnya. Kelihatannya seperti stadion sepak bola, tapi jauh lebih besar. Platform terendah berada sekitar 10 meter di atas tanah. Bunuh itu, pergi, gigit, ya itu benar, bunuh itu. Banyak orang menyaksikan pertarungan antara kedua binatang di bawah. Mereka berteriak dan mengaum sekuat tenaga. Seolah-olah, mereka ingin melampiaskan ketidaksenangan mereka. David tidak tahu jenis binatang apa yang sedang berperang. Salah satunya tampak seperti serigala, sedangkan yang lainnya tampak seperti buaya. Namun, mereka hanya terlihat sedikit mirip. Ada banyak perbedaan antara mereka dan makhluk biasa di bumi juga. Misalnya taringnya lebih panjang, dan ukurannya sekitar 10 kali lebih besar daripada yang ada di bumi. Kedua binatang itu tampak seperti diberi stimulan. Mereka menggigit satu sama lain sambil mengabaikan luka di tubuh mereka. Kaki depan binatang yang mirip serigala itu telah digigit, tetapi ia masih menggigit lawan sambil mengabaikan lukanya. Seolah-olah tidak merasakan sakit apapun, kehadiran David dan Mia sama sekali tidak menarik perhatian siapapun. Semua orang menyaksikan pertempuran di bawah. Mereka telah memasang taruhan mereka. Beberapa dari mereka tidak hanya mempertaruhkan hartanya dalam pertempuran ini, mereka bahkan meminjam banyak uang. Jika binatang yang mereka pertaruhkan kalah dalam pertempuran ini, mereka hanya bisa bunuh diri. David menyaksikan pertempuran ini sebentar, tapi dia tidak tertarik. Itu juga berisik dan bukan tempat yang baik untuk berdiskusi. Dia membawa Mia keluar dari terowongan. Meskipun di sini juga berisik, namun tidak sekeras di dalam. Sekarang, dia bisa mendengar apa yang dikatakan Mia. Telepon orang itu dan tanyakan kemana kita harus pergi. Bagaimana kita bisa membicarakan bisnis di sini? Apakah mereka menganggap kita bodoh? David berkata pada Mia sambil mengerutkan kening. Saat ini, dia jelas tidak senang. Ini bukan bisnis yang buruk, perundingan. Orang itu menganggap kita sebagai lelucon. Baiklah, David, Mia cepat menjawab. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1129. Kemudian, dia mulai menghubungi pihak lain. Dia tahu David mulai tidak sabar. Mia segera menghubungi orang yang ingin menjual kamar dagang. Orang tersebut segera mengambil perangkat komunikasinya. Namun, tidak ada suara bising dari arena. Sebaliknya, suasananya sangat sunyi.
David mulai bertanya-tanya apakah dia telah berdiri. Peri penari, kamu di sini, suara pria parubaya terdengar dari alat komunikasi Mia. Ya, kami berada di arena yang Anda sebutkan. Bolehkah saya tahu di mana Anda berada, Guru? Mia bertanya dengan sopan. Begitulah keadaannya. Dia sudah lama berada di Bima Sakti, dan setiap kali dia bertemu seseorang dia tidak tahu, dia akan memanggil mereka Tuan dengan sopan. Apalagi orang itu punya kamar dagang galaksi senilai 2 miliar dolar, jadi dia bukan orang biasa. Suruh staf arena untuk membawamu ke ruang VIP 1. Aku akan menunggumu di sini, kata pria parubaya itu lagi. Baiklah, jawab Mia. Kemudian, pria tersebut menutup alat komunikasinya. Mia mengangkat kepalanya untuk menatap David. Ayo pergi, kata David. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, David meminta Mia mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya yang menakjubkan. Jika tidak, dia akan dikenal banyak orang karena reputasinya. Keduanya menemukan staf arena dan memberitahu mereka mengapa mereka ada di sini. Ketika staf mendengar mereka ingin pergi ke ruang VIP 1 untuk mencari seseorang, staf segera menanyakan manajer arena. Mereka tidak berani membawa siapapun ke ruang VIP 1 sesuka hati. Jika mereka mengganggu VIP di dalam, mungkin saja mereka dilemparkan ke arena untuk memberi makan binatang buas. Siapapun yang bisa memasuki ruang VIP 1 akan menjadi orang yang sukses dan mengejutkan identitas. Silakan ikut saya, kata manajer arena dengan hormat. Jelas, mereka sudah diberitahu sebelumnya. David dan Mia mengikuti manajer arena ke lorong VIP yang tenang menuju di paling atas arena. Disitulah letak ruang VIP. Ketiganya berhenti di depan sebuah ruangan. Ini ruang VIP 1. Master Grimm sedang menunggu di dalam. Silakan masuk. Manajernya menunjuk pada David dan Mia setelah dia mengatakan itu. Tuan Grimm, hati Mia hancur saat mendengar nama itu. Mungkinkah keluarga Grimm yang berada di peringkat keempat di antara 8 tokoh keluarga terkemuka? Bagaimana kekuatan sekuat itu bisa menjual kamar dagang mereka? Ada yang tidak beres. Itulah intuisi Mia. Hanya satu orang di wilayah kerjaan itu disebut Master Grimm. Putra keluarga Grimm saat ini, Lucifer Suram. Lucifer telah mengganggu Mia selama beberapa waktu saat itu. Dia selalu ingin bertemu Mia sendirian, tapi Mia selalu menolaknya. Itu karena Mia tahu Lucifer tidak sama dengan direk lainnya. Keturunan kekuatan besar. Misalnya, meskipun Fergus berkulit gelap, dia tetap peduli dengan gengsinya. Jadi, dia tidak akan melakukan hal yang tidak pantas dan berisiko menjadi bahan tertawaan untuk yang lainnya. Namun, Lucifer tidaklah sama. Dia tidak sabar, dan dia tidak peduli dengan gengsinya. Harus dikatakan seperti itu, dia adalah salah satu orang aneh di antara keturunan langsung pasukan utama di wilayah kerajaan. Selama itu menguntungkannya, dia akan melakukan segala macam hal tercela. Dia tidak akan peduli jika dia terlihat buruk sama sekali. Orang seperti ini seringkali paling sulit dihadapi. Lucifer telah menyusahkan Mia untuk waktu yang lama. Namun, Lucifer sepertinya menghilang dalam beberapa tahun terakhir, dan dia tidak pernah mengganggu Mia lagi. Diduga, beberapa perilakunya berdampak pada reputasi keluarganya, jadi dia dikirim untuk menjalankan misi. Adapun misinya, tidak ada yang tahu. Jika orang lain menodai reputasi keluarga seperti Lucifer, mereka pasti sudah ditinggalkan sejak lama. Namun Lucifer memiliki identitas yang unik. Saat dia lahir, Grandmaster Grimm mendapat terobosan. Oleh karena itu, keluarganya memandangnya sebagai bintang keberuntungan keluarga. Terlebih lagi, dia memang begitu, putra tertua dari generasi ini dan paling berbakat, jadi mereka bersikap lunak padanya. Bahkan Grandmaster Grimm sangat menghargai Lucifer. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1130. Mia mengetahui hal ini akan menjadi tantangan. Mungkin saja Lucifer tidak benar-benar ingin menjual kamar itu, perdagangan. Sebaliknya, dia hanya ingin Mia datang. Tiba-tiba, Lucifer masih belum melupakan Mia setelah sekian lama. Namun, sejak dia ada di sini, dia akan masuk dan melihat apa yang terjadi. Ditambah lagi, dengan adanya David, Mia juga tidak takut. Dia pasti tidak akan masuk jika dia satu-satunya di sini. Dengan itu, dia berjalan mendekat dan mengetuk pintu. Tok tok tok, masuk. Suara seorang pria parubaya terdengar dari dalam ruangan. Mia dan David tahu bahwa orang yang baru saja berbicara dengan mereka adalah orang yang sama dengan yang ada di dalam perangkat komunikasi. Mia mendorong pintu hingga terbuka, dan David mengikuti di belakangnya. Setelah manajer arena menutup pintu, dia berbalik untuk pergi. Dia tidak berani masuk tanpa izin. Ketika keduanya memasuki ruangan, mereka melihat seorang pria parubaya di kursi. Punggungnya berbalik ke arah keduanya sementara dia melihat keluar jendela besar, melawan binatang buas di arena. Sementara itu, ada dua pria di kedua sisinya. Seorang pria parubaya di sebelah kiri,
dan seorang pria tua di sebelah kanan. Ruangan itu besar dan mewah. Selain itu, letaknya di bagian paling atas arena melingkar. Dari sini, seseorang dapat melihat seluruh arena dari jendela besar. Ini bisa digambarkan sebagai kursi terbaik di arena. Sekalipun ada suara gemuruh dan teriakan yang memekakkan telinga di luar, ruangan itu tetap sunyi tanpa satu suara pun. Ketika ketiganya yang menyaksikan pertempuran mendengar pintu terbuka, mereka tidak berbalik. Mia bisa menebak siapa orang itu, jadi dia tidak berani mengatakannya apapun karena takut menyinggung perasaannya. Di sisi lain, itu juga karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. David, orang ini bahkan lebih sulit dihadapi daripada Fergus. Meskipun peringkat keluarga Grimm sedikit lebih rendah daripada peringkat keluarga Kalisto, tidak lemah sama sekali. Terlebih lagi, Lucifer memiliki identitas unik dalam keluarganya, yang tidak dimiliki Fergus. Ruangan itu menjadi hening sejenak. 10 detik, 20 detik, 30 detik, pihak lain sepertinya tidak seperti itu akan berbalik setelah 30 detik. David menjadi tidak sabar. Dia menginginkan 20.000 poin mewah, tetapi pihak lain bersikap begitu tidak sopan. Dia berada di sebagian alam abadi dan bahu-membahu dengan Kaisar Nimbus. Siapa yang berani mengabaikan Kaisar Nimbus selama 30 detik jika dia di sini? Apakah menurutmu aku tidak mudah marah? Saat David hendak terbang, dalam keadaan marah, hasil pertempuran diumumkan. Ketiganya kemudian berbalik untuk menghadapi Mia dan David. Pria yang duduk di kursi itu tampak lebih muda. Dia akan berusia 30-an jika dia berada di bumi. Namun, usianya di wilayah kerajaan tidak diketahui. Dia bahkan mungkin berumur 100 atau 200 tahun. Orang itu adalah Lucifer Grimm, yang tertua putra dari keluarga Grimm, peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka. Berikutnya ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya. Lama tidak bertemu, peri penari, Lucifer tersenyum dan berkata, "Tuan Grimm, saya mendapatkan informasi mengenai Anda menjual kamar dagang. Anda tahu bahwa aku telah menyebarkan kabar bahwa aku akan membeli kamar perdagangan. Jadi itu sebabnya kamu melakukan ini untuk memikatku, kan?" Kata Mia, wajah di balik tabir menjadi gelap. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1131. Setelah memastikan pihak lain adalah Lucifer, Mia tahu ini mungkin perangkap. Jebakan untuk membuatnya datang. Lucifer duduk dengan menyilangkan kaki dan menjawab dengan nada malas, "Apa yang kamu katakan, peri penari? Apa yang Anda maksud dengan memasang jebakan untuk memikat kamu? Itu hanya kamar dagang. Jika Anda menginginkannya, saya bisa memberikannya saja kepada Anda. Kenapa kamu begitu marah?" "Tidak, terima kasih, Tuan Grimm. Aku sudah mengundurkan diri dari 4 peri, jadi tolong berhenti menggangguku. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi sekarang." "Kamu ingin pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi setelah kamu masuk? Aku suka untuk lihat apakah kamu bisa keluar dari pintu tanpa izinku," kata Lucifer dengan arogan. Mia adalah wanita yang dia sukai. Jika keluarganya tidak mengingatnya dan memintanya untuk berkultivasi bersama Grandmaster sambil mencegahnya keluar sampai dia mencapai tujuan targetnya, Mia akan menjadi wanitanya sekarang. Lucifer tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Dia akan mendapatkan wanita yang dia sukai, apapun yang terjadi. Dia telah melakukan banyak hal serupa di masa lalu. Tentu saja Lucifer perlu memahami latar belakang mereka terlebih dahulu. Dia tidak bodoh. Jika itu adalah seseorang seperti Putri Astrid, Lucifer bahkan tidak akan berani berpikir tentang hal itu, apalagi mengejarnya. Jika dia menunjukkan tanda-tanda pemikiran ini, keluarganya akan membunuhnya sebelum kekaisaran melakukan apa saja, tidak peduli betapa mereka menghargainya. Jika tidak, keseluruhan keluarga akan berada dalam bahaya. Hanya Mia, di antara 4 peri di Bima Sakti, yang tidak punya banyak latar belakang. Kali ini, Lucifer akhirnya mendapat izin dari Grandmaster keluar. Namun, Mia menarik diri dari keempat peri tersebut dan memilih mengikuti pria. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Setelah mengetahui Mia menyebarkan kabar bahwa ia ingin membeli sebuah kamar dagang, Lucifer memikirkan rencana ini dan meminta seseorang untuk berpura-pura menjual kamar dagang mereka. Memang benar dia berhasil memikat Mia. Dia menahan diri begitu lama sementara dia bersama Grandmaster. Akhirnya dia bisa keluar, jadi bagaimana dia bisa melepaskan Mia? Setelah David mendengar percakapan mereka, dia akhirnya mengerti. Jadi kamar senilai 2 triliun dolar ini, perdagangan itu palsu, itu hanya jebakan yang dibuat bajingan ini untuk memikat Mia. Langsung, David menjadi sangat marah. Sial, dia hanya membuang-buang waktuku. Dan dia memang begitu sombong juga. Kita tidak bisa pergi tanpa izinnya, katanya. David ingin memberitahu si bajingan itu, suruh Kaisar Nimbus datang ke sini dan bertanya padanya jika dia berani mengatakan itu kepadaku.
Tuan Grimm, saya benar-benar mundur dari keempat peri. Kenapa kamu tidak berhenti menggangguku? Mia bertanya dengan sedih. Berhenti mengganggumu? Tentu. Tapi kamu harus menerima permintaanku. Sebelumnya, Lucifer bisa menyelesaikannya. Mia menghentikannya. Tidak mungkin. Saya tidak akan menerima apapun. Sebaiknya kamu menyerah saja. Sebagai wanita yang mampu memikat setiap makhluk hidup di dunia, Mia mengenal tubuhnya terlalu mempesona. Bahkan sebelum Lucifer selesai, dia tahu apa yang diinginkannya. Dia hanya menginginkannya. Saat ini, selain David, Mia tidak akan memberikan tubuhnya kepada orang lain. Jika David tidak menginginkannya, dia bersedia tetap suci selamanya. Oh, Mia, menurutku kamu masih belum menyadari situasimu. Apakah itu pria yang kamu inginkan untuk mengikuti meskipun itu berarti mundur dari empat peri? Setelah Lucifer mengatakan itu, dia menatap David dan melanjutkan, kamu lumayan menarik perhatian peri tari. Kamu memang mempunyai penampilan yang bagus, tapi, sayangnya, wajah tampanmu harus segera mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Sebaiknya kau melihat dunia ini untuk terakhir kalinya. Lucifer, jangan lakukan hal bodoh. Mia segera berdiri di hadapan David dan berkata dengan gugup. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1132. Mia, kamu kenal aku. Tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Jika Anda ingin menyelamatkannya, kamu harus menerima permintaanku. David tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak dia melangkah melalui pintu. Baginya, Lucifer hanyalah seorang badut. David bisa menghancurkan dukungan di belakang Lucifer, apalagi dia. Dia tidak mengatakan apapun atau melakukan apapun karena dia ingin melihat apa yang dilakukan Lucifer. Dia ingin melihat apakah dia harus membunuh Lucifer atau membunuh seluruh keluarganya demikian juga. Sekarang, sepertinya keluarganya bukanlah orang suci karena membesarkan orang seperti dia. Saya tidak akan menerima apapun. Saat Mia mengatakan itu, berderak, tiba-tiba seseorang membuka pintu. Seorang pria muda dan seorang pria tua masuk. Lucy, bisakah kamu berhenti bersikap pelupa? Anda baru saja dikeluarkan, dan memang begitu menindas orang lain lagi. Apakah kamu ingin dikurung lagi? Pria muda bertanya setelah memasuki ruangan. Lucifer mengerutkan kening saat melihat orang itu datang. Dia berkata dengan nada tidak senang, Kali, apakah kamu ingin dipukuli? Siapa menyuruh kamu masuk? Keluar sekarang. Mia memandang pria yang masuk. Dia kenal orang ini. Meskipun dia tidak terlalu mengenalnya, dia tahu siapa dia. Lucifer adalah putra tertua dari keluarga Grimm, peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka. Sedangkan orang kali ini bernama Kellen Elrod. Dia yang kedua, anak dari keluarga Elrod, peringkat kelima di antara 8 keluarga terkemuka. Dia adalah anak kedua, sedangkan anak tertua di generasinya adalah seorang perempuan. Itu, keluarga Grimm dan Elrod selalu berselisih satu sama lain, begitu sering bertarung. Itu normal bagi keturunan langsung untuk bertarung sepanjang waktu. Jika mereka bisa saling menekan dan menamparkan mereka dengan keras, mereka akan diberi imbalan ketika mereka kembali ke keluarga mereka. Mia menghela nafas lega saat dia melihat Kellen bertengkar dengan Lucifer setelah datang. Sepertinya dia bisa melewati ini dengan aman. Dia kemudian memandang David di satu sisi. Dia memperhatikan bahwa tidak ada perubahan pada ekspresinya. Mia menggelengkan kepalanya. Secara internal, dia berjuang untuk membaca David lebih dan lebih lagi akhir-akhir ini. Sejujurnya, dia berharap David akan mengambil tindakan sekarang. Tapi ternyata dia khawatir David tidak bisa mengalahkan keluarga Green. Meskipun David tidak takut pada keluarga Tufin bisa tidak bisa dibandingkan dengan keluarga besar seperti keluarga Grimm. Keduanya memiliki perbedaan ukuran kekuatan yang sangat besar. Lucy, jangan berpikir kamu seperti itu karena kamu telah berkultivasi bersama Grandmaster untuk sementara waktu. Ayo, kita berduel dan lihat apakah kamu sudah dewasa. Selama bertahun-tahun, kata Kellen tanpa rasa takut. Kalau begitu, ayo pergi. Orang yang menarik diri lebih dulu adalah bajingan. Jika Anda memiliki bola, ayo turun ke arena untuk berduel. Bagaimana menurutmu? Lucifer berdiri dan berkata, tentu, apa menurutmu aku takut? Baiklah, kita turun sekarang. Kami akan memberikan pertunjukan yang bagus kepada semua orang di sini hari ini. Namun, kita harus mengikuti aturan dan menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab sebelum masuk arena. Tidak ada yang akan menghentikan kita selama pertempuran. Baiklah, Kellen setuju. Namun, lelaki tua di sebelahnya berteriak, Tuan Kellen, jangan tempelkan hidung milikmu ke dalam ini. Saya akan memberi pelajaran pada Tuan Lucifer Grimm hari ini. Aku ingin dia berbalik ke arah lain saat dia melihatku lagi. Ketika orang tua itu melihat Kellen bertekad akan bertarung dengan Lucifer, dia berhenti menasihatinya. Namun, dia sudah memutuskan dalam hatinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK,
bagian 1133. Bahkan jika mereka menandatangani pelepasan tanggung jawab, dia akan pergi dan menyelamatkan Kellen jika dia dalam bahaya. Ketika Lucifer mendengar Kellen menyetujui pertempuran tanpa ragu-ragu, sudut bibirnya terangkat menjadi senyuman aneh. Keduanya adalah pewaris pertama keluarga mereka. Karena keluarga mereka berada di tempat yang sama, industri dan memiliki kekuatan yang hampir sama, mereka akan selalu bertarung, menimbulkan masalah dendam yang besar di antara keduanya. Ketika mereka berdua bertemu, mereka akan mempermalukan satu sama lain. Mereka selalu melakukan ini saat itu. Namun, mereka tidak lebih baik dari yang lain dan akan menemui jalan buntu dalam setiap pertempuran. Namun, kali ini, Lucifer tidak berencana melepaskan Kellen begitu saja. Berkultivasi dengan Grandmaster selama bertahun-tahun, dan kekuatannya meningkat secara drastis. Jika tidak, dia tidak akan dibiarkan keluar. Selama Kellen menandatangani pelepasan tanggung jawab dan memasuki arena, maka nyawanya tidak akan berada di tangannya lagi. Secara kebetulan, dia bisa memeriksa hasilnya setelah berkultivasi dengan master lama bertahun-tahun. Lucifer berpikir dalam hati sambil menyeringai dingin, "Kali, kamu datang kepadaku, jadi jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Saya tidak berencana mengambil tindakan terhadap Anda lebih awal. Sayangnya, kamu bersikeras mendatangiku seperti itu. Kali, ayo turun sekarang. Saya ingin Anda mengetahui konsekuensi dari kemarahan aku," geram Lucifer. "Cih, apa kamu mencoba menakutiku? Apa menurutmu aku takut padamu?" kata Kellen dengan meremehkan. "Aku harap kamu masih bisa keras kepala nanti. Saya akan berbicara dengan tindakan." Lucifer mengabaikan Kellen dan mengalihkan pandangannya ke Mia. Dia berkata, "Peri penari, tinggallah di sini. Aku akan mengurus bisnis kita setelah aku mengurus Kali. Saya harap Anda tidak berpikir untuk melarikan diri karena kamu tidak dapat melarikan diri dari planet Stau." Peri tari dari 4 peri. Ketika Kellen mendengar nama ini, dia langsung menoleh ke arah Mia yang mengenakan kerudung. Tubuh sempurna itu memang terlihat seperti miliknya. Meski dia mengenakan kerudung, orang masih bisa tahu kalau itu Mia jika dilihat rapat. Itu adalah Mia dari 4 peri di Bima Sakti. Lucifer masih sama, dia baru saja dikeluarkan, dan dia di sini mengganggu peri penari. Dia sama sekali tidak sopan. Sungguh pecundang di antara keluarga besar secara langsung. Keturunan peri menari, aku tidak bisa mengenalimu sekarang. Itu seperti itu suatu kehormatan bisa bertemu denganmu akhirnya. Namaku Kellen Elrod, kata Kellen sopan kepada Mia. Anda terlalu sopan, Tuan Kellen. Suatu kehormatan juga bagi saya untuk bertemu dengan Anda, Mia juga menjawab dengan hormat. Peri penari, kamu lucu sekali. Kehormatan apa yang saya miliki? Anda salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, dan aku sangat mengagumimu. Itu panggilan sebelumnya, Guru. Aku sudah mundur dari 4 peri, koreksi Mia. Benar, ingatan saya semakin lemah. Saya yakin ini adalah orang yang ingin Anda ikuti meskipun kamu harus mundur dari 4 peri, kan? Kellen memandang David dan berkata, "Halo, nama saya David Liddell. Saya hanya teman Mia, dia bukan pengikut," kata David. "Saya mengerti. Halo, David, nama saya Kellen Elrod. Kamu luar biasa karena mengalahkan peri penari. Tahukah Anda berapa banyak pria di Bima Sakti sedang jungkir balik padanya?" Kellen mengulurkan tangannya secara sukarela. David pun mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Kellen. Namun, setelah mereka berguncang tangan, Kellen menarik David ke dalam pelukannya. Lalu, dia berbisik di telinga David. "David, mari kita saling mengenal jika kita punya waktu. Katakan padaku bagaimana kamu mendapatkannya. Anak ayam, jangan khawatir, aku bisa melindungimu di wilayah kerajaan di masa depan. Saya bisa jaga Lucifer untukmu sebagai hadiah penyambutan." David mengira Kellen menginginkannya untuk memberinya unjuk kekuatan. Namun, dia tidak menyangka Kellen akan mengatakan itu. David berada di antara tawa dan air mata. "Kekuatan tempurku hampir sama dengan Kaisar. Apakah kamu pikir aku membutuhkan perlindunganmu? Apakah aku tidak akan menjadi bahan tertawaan jika itu terjadi?" Namun, David mulai menghormati Kellen setelah apa yang dia lakukan. Setidaknya dia tidak sombong dan mendominasi seperti Lucifer. Setelah Kellen mengatakan itu, dia membiarkan David pergi tanpanya menunggu David bereaksi. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Lucifer. Dia berkata, "Lucy, David dan Dansperi adalah temanku. Jangan pernah berpikir untuk menindas mereka saat aku ada di sini. Kamu ingin membantu mereka keluar dari kesulitan ini, Kali?" Lucifer menyempit matanya dan berkata dengan niat membunuh. "Bisa dibilang begitu. Terlebih lagi, ini tidak hanya berlaku untuk hari ini. Anda tidak bisa menindas mereka, bahkan di masa depan." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1134. Apakah kamu yakin ingin terlibat dalam kekacauan ini?
Lucy, jangan coba-coba mengancam saya. Apa menurutmu aku takut padamu? Ayo pergi. Apakah kamu tidak ingin memilikinya? Duel di bawah sana. Aku akan merobekkanmu hari ini. Aku harap kamu masih sombong nanti. Ayo pergi. Hah, setelah Kellen mendengus, dia berbalik untuk berjalan keluar pintu. Saat ini, Lucifer melihat ke arah lelaki tua di sebelahnya. Orang tua itu langsung mengerti. Dia berteleportasi ke samping David dan menamparkan David untuk membunuhnya terlebih dahulu. Siapa yang akan diikuti Mia jika David meninggal? Mia sudah lama bersama David, jadi David pasti sudah merampas keperawanannya. Lucifer sangat marah memikirkan hal ini. Sejak David dan Mia masuk, Lucifer telah memutuskan bahwa David sudah mati. Namun kedatangan Kellen yang tiba-tiba mengganggu rencananya. Sekarang, dia bisa membuat David lengah dan membunuhnya. Kemudian, dia perlahan-lahan mengambil merawat Kellen dan Mia. Jika tidak, kemana dia akan pergi mencari David jika dia melarikan diri? Serangan tiba-tiba lelaki tua itu tidak mampu membuat David lengah. Seorang pemula kecepatan Celestial Ranker seperti kecepatan kura-kura bagi David. Dia tidak memerlukan persiapan apapun untuk membunuh orang tua itu. Bagaimanapun, kekuatan mereka terpisah bermil-mil. Itu seperti orang dewasa dan semut. David terkekeh dingin di dalam hatinya. Ketika dia hendak membunuh orang tua itu, dia merasakan energi lain dengan cepat mendekatinya. Itu adalah lelaki tua di sebelah Kellen. David menyerah pada serangannya dan mengambil satu langkah untuk berdiri di depan Mia. Boom! Setelah suara keras, seluruh ruangan mulai bergetar. Namun, Mia tidak merasakan apapun di belakang David. Mia sangat dekat dengan pertarungan antara dua Celestial Ranker. Jika bukan karena David, gelombang kejut dari tabrakan tersebut akan membunuhnya. Lucy, aku tahu kamu akan melakukan ini. Anda benar-benar hidup sesuai dengan yang namamu, ya? Kamu seperti iblis, dan kamu tidak pernah berubah. Anda pantas mendapatkan nama senama dengan iblis, Kellen mencibir. Wajah Lucifer menjadi gelap, dan dia keluar ruangan tanpa berkata apa-apa apapun. Dia sangat marah karena dia tidak bisa menyerang David secara diam-diam. Dengan adanya Kellen, Lucifer tahu dia tidak akan memiliki kesempatan ini untuk saat ini. Dengan itu, dia memutuskan untuk pergi saja. Dia akan melumpuhkan Kellen di arena, kemudian, membuat hidupnya lebih buruk dari neraka. Dia hanya bisa menghilangkan amarah hatinya seperti itu. Kedua lelaki tua itu mundur dan tidak menyerang lagi. Mereka hampir berada pada level yang sama. Jika mereka terus bertarung, tidak akan terjadi apa-apa. Orang tua yang menyerang David juga pergi bersama Lucifer. Sebelum dia pergi, dia melirik David. Dia penasaran. Tadi, meski serangannya tidak ditujukan pada David dan Mia, orang biasa tidak akan mampu menangani gelombang kejut dari tabrakan antara dua Celestial Ranker. Namun, David tidak terpengaruh sama sekali. Aneh sekali. Pemuda ini tidak sederhana. Dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1135. Orang tua lainnya juga melihat David berpikir. Setelah Lucifer membawa orang-orangnya keluar ruangan, Kellen berjalan ke sisi David dan menepuk bahunya. Dia berkata, jangan khawatir, David. Lucy tidak akan berani melakukan apapun padamu jika aku ada. David tersenyum dan tidak berkata apapun. Apa yang harus dia katakan? Terima kasih. Dia merasa tidak perlu berterima kasih kepada Kellen. Anak itu menghujani David dengan kasih sayang selama ini. Namun, tidak bagaimanapun juga, Kellen meninggalkan kesan yang baik pada David. David diam-diam akan membantu. Dia membalas budi jika dia tidak bisa mengalahkan Lucifer. Ketika Kellen tidak melihat David berbicara, dia mengangkat bahu dan pergi. David dan Mia adalah satu-satunya orang di dalam ruang. David, aku minta maaf. Ini semua gara-gara aku, kamu jadi kacau balau. Saya tidak tahu ini jebakan. Lucifer telah menggangguku selama beberapa waktu saat itu, tapi dia menghilang selama beberapa tahun, jadi menurutku itu bukan dia, kata Mia dengan nada meminta maaf. Kamu memang salah hari ini. Anda telah membuat kesalahan besar. Aku harus memarahimu. Jangan biarkan hal ini terjadi lagi di kemudian hari. Kalau tidak, aku akan marah, kata David tegas. Mia tercengang. Dia tidak menyangka David akan berkata seperti itu. Dia menahan menangis dan berusaha untuk tidak membiarkannya jatuh. Dia berkata dengan sedih, katakan padaku, David. Aku akan mendengarkanmu dan tidak akan menyebabkanmu ada masalah lagi. Jika kamu mengalami hal seperti ini lagi di masa depan, aku tidak akan membiarkan kamu mengalami hal itu sekecil dan rendah apapun. Jangan takut menggangguku karena aku tidak takut masalah sama sekali. Karena kamu bersamaku, kamu tidak bisa mempermalukanku. Aku juga tidak hal itu terjadi lagi. Anda harus mengutuk seseorang seperti Lucifer ke neraka dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada dia. Terkutuklah dia, dan jika dia berani mencoba apapun,
aku akan membantumu. Hah, Mia tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk beberapa saat. Dia sedikit bingung, dia pikir David akan memarahinya, tapi ternyata tidak seperti dugaannya. Hah, apakah kamu memahami? Tanya David. Aku mengerti, jawab Mia kosong. Itu bagus. Jangan biarkan hal ini terjadi lagi di kemudian hari. Aku mengerti, David. David memandang Mia. Jika dia tidak tegas padanya, dia akan tetap terkendali jika dia menghadapi situasi yang sama di masa depan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dia berada di sebagian alam abadi dan yang terkuat di Bima Sakti. Tapi orang itu picik dan rendah seperti semut. Dia akan sangat malu jika tersiar kabar. Oleh karena itu, David bertanya, Mia, kamu tahu bagaimana aku menyingkirkan masalah keluarga Tufinku? Tidak, jawab Mia. Sejujurnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat David. Dia tidak mengerti kenapa dia akan menanyakan hal itu padanya. Aku menebas Grandmaster Tufin dengan pedangku, dan keluarga Tufin hancur berantakan, jawab David tenang. Oh, apa? Mia kembali sadar dan melebarkan mata indahnya. Dia melihat David ngeri, dan otaknya kacau. Apa yang David katakan? Dia menebas Grandmaster Tufin dengan pedangnya? Bagaimana apakah itu mungkin? Grandmaster Tufin adalah salah satu raksasa tertua di Bima Sakti, dan dia adalah orang kuno yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia juga seorang Infinity Ranker, jadi bagaimana David bisa membunuhnya begitu saja? Berapa umur David? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1136. Apakah monster seperti dia benar-benar ada? Meskipun dia adalah seorang Celestial Ranker ketika dia melumpuhkan Fergus, jaraknya masih bermil-mil jauhnya dari Infinity Rank. Mia merasa ini tidak mungkin. Namun, David tidak tampak. Sepertinya dia berbohong dan dia tidak perlu berbohong tentang hal seperti ini. Mia bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayainya. Sejujurnya, apa yang David katakan di luar pemahamannya. Tidak hanya itu, tapi itu juga merupakan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah seluruh Bima Sakti. Belum pernah kejadian seperti ini terjadi di Bima Sakti sebelumnya. Mengapa? Apakah kamu tidak percaya padaku? David menatap wajah Mia dan bertanya kebingungan. Aku. Mia tidak tahu harus berkata apa. Yah, sepertinya kamu tidak melakukannya. Seharusnya aku mengajakmu hari itu, David berkata tanpa daya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa jika Mia tidak mempercayainya. Dia hanya bisa menunjukkan padanya betapa kuatnya dia ketika dia memiliki kesempatan berikutnya. Dia bisa membunuh Infinity Ranker hanya dengan lambaian pedangnya. Aku percaya kamu, Mia berkata dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, dia meyakinkan dirinya untuk mempercayai David. Benarkah? Ya, sungguh. Kalau begitu, kamu harus tahu kalau aku bisa membunuh Grandmaster Tufin, tidak banyak orang-orang di Bima Sakti yang bisa mengalahkanku. Jadi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan lain kali. Jangan berbicara terlalu rendah hati kepada semut-semut itu lain kali. Aku bahkan bisa memangkas kekuatan di belakang Lucifer dengan pedangku, apalagi dia. David tidak berani mengatakan bahwa kekuatan tempurnya berada pada level yang sama dengan Kaisar Nimbus. Mia skeptis terhadapnya dan akhirnya meyakinkan dirinya untuk mempercayainya. Jadi jika dia memberitahunya hal itu, dia mungkin akan berjuang lebih keras lagi untuk mempercayainya. Oleh karena itu, dia akan katakan itu padanya untuk saat ini. Melihat berarti percaya. Ketika mereka kembali ke planet Royal, dia akan dapat berduel dengan Kaisar Nimbus. Mia akan mempercayainya setelah menonton itu. Baiklah, David, aku mengerti. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi, jawab Mia. Bahkan, meskipun dia masih tidak percaya, dia mulai menerima apa yang David katakan secara bertahap. Dia memiliki perasaan campur aduk dalam dirinya. Kegembiraan, keterkejutan, kekaguman, kegilaan, dan sebagainya. Kalau begitu, ayo turun. Aku tahu kamu masih tidak percaya padaku, tapi aku akan menunjukkannya padamu nanti. Mendapatkan kesempatan. Sejujurnya, Infinity Ranker bukanlah apa-apa. Mereka juga manusia, jadi mereka akan terluka dan mati juga. Baiklah, terima kasih, David. Ayo pergi. Katakan padaku orang macam apa Lucifer itu dan kekuatan apa yang ada di baliknya. Aku bisa membunuh kekuatan di belakangnya untuk membalaskan dendammu jika itu terjadi. Tidak usah, kamu tidak perlu melakukan itu, David. Tolak Mia. Ini bukan hanya untuk membalaskan dendammu. Apakah kamu melihat bagaimana dia ingin membunuhku sekarang? Apa dia pikir aku lemah? Apa dia pikir aku tidak mudah marah? Saya juga seorang orang kuat. Apa dia pikir aku tidak akan dipermalukan setelah dipermalukan oleh semut seperti dia? Oh, David, aku akan memberitahumu. Lucifer adalah pewaris pertama keluarga Grimm, peringkat 4 di antara 8 keluarga terkemuka. Keluarga Grimm sangat kuat. Saat keduanya berjalan,
Mia memberitahu David tentang Lucifer dan Kellen. Segera, mereka mencapai dasar arena. Lucifer dan Kellen menandatangani pelepasan tanggung jawab. Setelah penandatanganan, mereka hendak memasuki arena untuk mulai bertarung. Manajer arena tampak seperti hendak menangis ketika dia berdiri di satu sisi. Ahli waris dari keluarga peringkat keempat dan kelima akan bertarung di arenanya dan bahkan menandatangani pelepasan tanggung jawab. Bukankah ini menimbulkan masalah baginya? Dia akan mendapat masalah tidak peduli siapa yang menang. Manajer berharap keduanya akan menghentikan pertarungan kapanpun mereka mau. Meskipun dia tahu itu hanyalah mimpi belaka, untungnya, kedua tuan itu masing-masing memiliki orang-orang bersama mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1137. Oleh karena itu, seseorang akan datang menyelamatkan mereka tidak peduli siapa mereka dalam bahaya. Ini adalah satu-satunya penghiburan bagi manajer. Setelah Lucifer dan Kellen menandatangani pelepasan tanggung jawab, mereka berjalan ke dalam arena. Arena yang berisik menjadi sunyi setelah keduanya masuk. Kemudian, suara diskusi terdengar. Sial, bukankah itu Master Kellen dari keluarga Elrod? Kenapa dia ada di arena? Siapa yang lainnya? Apakah mereka akan bertarung? Dia tampak familiar. Biarkan aku berpikir, aku ingat. Itu Tuan Lucifer dari keluarga yang suram. Saat itu, dia adalah seorang hedonis terkenal di wilayah kerajaan. Namun, menurut saya keluarganya mengirimnya keluar beberapa tahun yang lalu, dan dia tidak datang kembali dalam beberapa saat. Aku tidak percaya dia ada di sini sekarang. Keluarga Grimm dan Elrod adalah musuh bebuyutan. Kekuatan mereka tidak berbeda satu sama lain, dan keduanya adalah ahli waris yang pertama. Karena mereka di sini, akan ada sesuatu menarik untuk ditonton. Haha, syukurlah aku datang ke sini hari ini. Saya tidak menyangka Tuan Lucifer akan memberi kami pertunjukan setelah dia kembali. Dia sangat jarang melihat pertarungan antara ahli waris pertama dari dua keluarga besar. Perjalanan ini sangat berharga. Saat ini, sebuah suara datang dari speaker arena. Halo semuanya. Karena keadaan khusus, pertarungan binatang berikutnya akan terjadi sekarang malah menjadi pertarungan antar manusia. Saya yakin Anda pernah melihat orang-orang berpartisipasi dalam pertarungan ini. Salah satunya adalah Master Lucifer Grimm dari salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti. Sedangkan yang lainnya adalah Master Kellen Elrod, juga dari salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti. Keduanya adalah orang jenius yang tiada taranya di Bima Sakti. Mari kita tunggu dan lihat apa jenis pertunjukan yang akan mereka tampilkan nanti. Setelah mendapat konfirmasi dari petugas arena, penonton pun heboh. Mereka bahkan lebih berisik daripada saat pertarungan binatang buas. Ini bukan hanya pertarungan antara dua manusia tetapi juga pertarungan antara dua manusia keluarga besar. Jika mereka menang, mereka akan dihormati. Mereka tidak hanya akan membawa kemuliaan keluarga mereka, tapi mereka juga bisa melampiaskan amarahnya dan menekan keluarga lawan. Namun, jika kalah, mereka akan sangat malu. Mereka tidak hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri, tetapi seluruh keluarga mereka juga akan merasa malu. Ini bukan lelucon. Sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, kehormatan sangatlah penting bagi mereka. Jika Lucifer kalah, dia akan dihukum oleh keluarganya, tidak peduli betapa uniknya identitas keluarganya. Jika Kellen kalah, dia akan berada dalam situasi yang lebih buruk karena dia mungkin kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris pertama. Ini merupakan konsekuensi yang cukup serius. Namun mereka tidak punya alasan untuk menarik keluar sekarang karena mereka berada pada langkah ini. Tentu saja, yang paling penting adalah mereka memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri. Mereka tidak mengira akan kalah dari yang lain. Itu sebabnya mereka melakukan ini. Sebagai ahli waris pertama, mereka tahu apa yang akan terjadi jika kalah. Kellen dan Lucifer berdiri saling berhadapan di arena. Tubuh manusia mungil mereka tampak tidak pada tempatnya di arena yang luas. Namun, mereka bisa memancarkan energi yang luar biasa dari tubuh mungil mereka. Ukuran tubuh tidak pernah digunakan untuk mengukur besarnya kekuatan yang dimiliki suatu makhluk. Kamu masih bisa mundur sekarang. Selama kamu berlutut dan bersujud padaku, dan lalu berkata, maafkan aku, ayah, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, jangan salahkan saya tanpa ampun jika aku tidak sengaja membunuhmu atau melumpuhkanmu. Kita sudah menandatanganinya pengabaian tanggung jawab, kata Lucifer dengan arogan. Lucy, apa kepalamu sakit? Menarik, keluar, aku ingin tahu siapa yang akan menarik diri nanti. Aku tidak akan membiarkanmu meskipun kamu berlutut di depanku. Saya harus menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya saya. Jangan berpikir begitu tak terkalahkan hanya karena Anda telah berkultivasi dengan Grandmaster Anda selama beberapa tahun. Kamu masih jauh dariku.
balas Kellen. Lalu, keduanya berhenti pembicaraan. Mereka bekerja keras untuk menyusun ulang diri mereka sendiri. Mereka ingin bertarung dalam pertempuran ini di kondisi terbaik mereka. Meski terdengar mudah, mereka tahu tidak akan terlalu mudah untuk mengalahkan lainnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1138. Mereka telah bertengkar sejak kecil, jadi mereka saling kenal sangat baik. Sebelumnya ada masa damai karena Grandmaster Grimm telah meminta Lucifer untuk berkultivasi bersamanya dan tidak bisa pergi keluar. David, Mia, dan kedua lelaki tua itu mengawasi Lucifer dan Kellen di arena. Kedua lelaki tua itu memberikan perhatian paling besar dan akan bersiap menghadapinya. Bahaya apapun untuk menyelamatkan keduanya. David tidak tertarik. Baginya, keduanya terlalu lemah. Setelah Mia mengetahui kekuatan David yang sebenarnya, dia jauh lebih santai. Dia tidak khawatir lagi akan menimbulkan masalah bagi David. Menurut sumber, keluarga Alaben menempati peringkat ketiga di antara 8 keluarga terkemuka, mempunyai dendam terhadap keluarga Tufin, tapi mereka tidak pernah melakukan apapun karena Grandmaster Tufin. Ini menunjukkan betapa besarnya pencegah Grandmaster Tufin. Kini, David bisa membunuh Grandmaster Tufin dengan ayunan pedangnya. Oleh karena itu, satu-satunya keluarga di antara 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti yang bisa mengancam David adalah keluarga Drake yang menduduki peringkat pertama. Bagaimanapun, keluarga Drake adalah satu-satunya di antara 8 keluarga. Mia senang saat ini. Semakin kuat David, semakin enak rasanya. Ini akan menjadi bermanfaat bagi masa depannya. Saat ini, angin kencang menyapu arena. Broom, energi Lucifer dan Kellen meningkat ke puncaknya. Mereka bergerak pada saat bersamaan. Mereka menghilang dari tempat mereka berdiri dan bergegas menuju masing-masing. Lalu, mereka bertemu di tengah. Boom! Tabrakan tersebut menyebabkan suara yang memekakkan telinga, dan gelombang kejut mulai menyebar. Penonton di sekitar mereka, yang sedikit lebih lemah, semuanya didorong ke arah tanah sambil memegang telinga mereka yang kesakitan. Beberapa orang pingsan karena tidak mampu menahan gelombang kejut. Penonton utamanya adalah orang-orang dari lapisan masyarakat bawah. Meskipun mereka jauh lebih kuat dari penduduk bumi, mereka masih tidak bisa mengatasi gelombang kejut dari dua kosmos ranker bertabrakan. Setelah tabrakan, Lucifer dan Kellen mundur dengan cepat. Mereka tidak peduli jika mereka menyakiti penonton setelah mereka menyusun ulang diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa melihat lawan mereka, dan mereka hanya ingin mengalahkan mereka. Oleh karena itu, mereka terus menyerang lawan mereka, segera terlibat dalam perkelahian. Boom boom boom. Semua orang mendengar suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang kejut mulai menyebar satu demi satu. Ada angin kencang masuk arena, dan benturannya terdengar seperti suara guntur. Saat penonton melihat mereka akan terluka untuk kedua kalinya, mereka tampak ngeri. Banyak dari mereka yang melarikan diri dari lokasi kejadian sehingga menimbulkan kekacauan. Pada saat ini, perisai tak kasat mata muncul di atas arena, menghentikan serangan gelombang kejut menyebar namun, tidak ada yang bisa melihat perisai ini. Setiap orang masih mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari kekacauan. Seiring berjalannya waktu, penonton menyadari pertarungan di arena tidak akan berpengaruh pada mereka lagi. Oleh karena itu, mereka mengira ini adalah salah satu fungsi arena. Adegan itu kembali tenang, dan semua orang mulai memperhatikan dengan penuh perhatian pertarungan di arena. Sangat jarang melihat pertarungan level ini. Benar saja, kekuatan pikiran David menciptakan perisai tak kasat mata. Pikirannya kekuatannya berada di level Infinity 10, sehingga bisa menahan serangan dari Infinity Ranker. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1139. Oleh karena itu, gelombang kejut ini tidak berarti apa-apa baginya. Setelah David menyelamatkan penonton, dia mulai memperhatikan perkelahian. David, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Mia. Sulit untuk mengatakannya, mereka berada pada level yang sama satu sama lain. Semuanya tergantung, siapa yang punya kartu truf lebih kuat, jawab David. Meskipun dia bisa menebak alam Lucifer dan Kellen, dia tidak bisa melihat trik tersembunyi. Hampir semua keturunan langsung dari kekuatan besar ini memiliki menonjolkan lengan baju mereka. Mungkin itu adalah keterampilan tempur yang luar biasa, atau senjata tersembunyi yang kejam. Itu bisa bahkan menjadi senjata yang ampuh bahkan bisa menjadi ramuan misterius yang bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka dalam sekejap mata. Sama seperti Adan saat itu, kekuatannya meroket setelah dia mengonsumsi ramuan pembakar darah. David tidak tahu apa yang dimiliki orang-orang ini. Jadi, David belum bisa memastikan siapa yang akan menang pada akhirnya. Saya berharap Master Kellen akan menang. Lucifer terlalu jahat dan tidak tahu malu. Aku tidak suka dia.
Dia terus menggangguku saat itu dan menyebabkan banyak masalah bagiku. Saya akhirnya mendapat kedamaian selama beberapa tahun, dan sekarang dia ada di sini lagi, kata Mia, sedikit meraba-raba kesal. Setelah dia mengatakan itu, lelaki tua di sebelah Lucifer berbalik untuk melihat dia. Namun, Mia tidak peduli. David tersenyum penuh pengertian. Jika dulu, Mia tidak akan berani membicarakan Tuan Lucifer seperti itu. Sekarang dia mengetahui kekuatannya dan keluarga Grimm tidak lagi menjadi ancaman. Dia berani mengatakan apa saja. Tidak apa-apa, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk mengganggumu lagi, David menghibur. Saat ini, lelaki tua di sebelah Kellen menoleh ke arah David. Ia sangat penasaran kenapa David berani berkata seperti itu. Meskipun dia tahu David tidak sesederhana itu, Tuan Lucifer tidaklah mudah untuk ditangani. Apalagi dia punya identitas unik. Jika sesuatu terjadi padanya, Grandmaster Grimm akan keluar. Pertarungan di arena berhenti seperti yang diinginkan lelaki tua di sebelah Lucifer. Orang-orang tua itu menoleh untuk melihat dengan cepat. David dan Mia juga menoleh. Lucifer dan Kellen telah berpisah satu sama lain. Keduanya terengah-engah, dan pakaian mereka robek. Tidak ada hasil dari pertarungan sebelumnya, dan mereka hanya menguji satu sama lain. Lucy, hanya itu yang kamu dapatkan setelah sekian lama berkultivasi dengan Grandmastermu. Apakah Anda Grandmaster tahu cara mengajarimu? Kellen berkata dengan sinis, diam. Kali, kamu berhasil melukaiku. Setelah Lucifer mengatakan itu, dia menghilang. Tiba-tiba, dia muncul di hadapan Kellen dan menamparnya. Kellen mencibir dan menangkap tangan Lucifer tanpa rasa takut. Pada saat ini, senyum jahat muncul di sudut bibir Lucifer. Melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat kepulan asap hitam keluar dari tubuh Lucifer. Telapak tangan yang ditujukan pada Kellen. Telapak tangan setan hitam. Lucifer menggeram dalam hatinya. Black Demon Palm adalah skill tempur tingkat rendah. Tapi itu juga merupakan skill membuat Grandmaster Grimm terkenal. Begitu seseorang terkena, racun setan hitam akan memasuki tubuh mereka, menyebabkan semua otot dan organ gagal berfungsi. Itu sangat mematikan. Black Demon Palm tidak sama dengan skill lain yang memiliki kekuatan kuat. Skill lainnya akan menimbulkan suara yang sangat besar saat digunakan. Begitu pula lawannya memperhatikannya terlebih dahulu dan kemudian memikirkan tindakan penanggulangan yang tepat. Namun, telapak setan hitam berbeda. Seseorang dapat menggunakan Black Demon Palm tanpa mengeluarkan suara apapun. Hanya akan ada jika ada asap hitam yang mengelilingi telapak tangan seseorang, dan lawannya tidak akan menyadarinya jika mereka tidak memperhatikan. Ini adalah kartu truf terbaik dalam hal ini, serangan diam-diam. Oleh karena itu, meskipun Black Demon Palm adalah skill pertarungan tingkat rendah, kekuatannya tidak kalah dengan skill tempur kelas menengah manapun. Grimm menggunakan skill ini untuk bergerak tanpa hambatan di Bima Sakti. Meski begitu, Black Demon Palm terkenal sulit dipelajari. Grandmaster Grimm memaksa Lucifer untuk mempelajari Black Demon Palm secara keseluruhan tahun-tahun ini. Hanya ketika Lucifer berhasil mempelajarinya barulah dia diizinkan untuk pergi keluar. Keterampilan tempur adalah kartu truf yang jarang ditunjukkan oleh setiap kekuatan. Ada beberapa lebih banyak keterampilan tempur tingkat rendah atau menengah. Biasanya 8 keluarga terkemuka masing-masing akan memiliki 1 atau 2 di antaranya. Sementara itu, keterampilan tempur tingkat tinggi akan sangat berharga. Kekuatannya lebih dari 1 tingkat di atas rendah atau keterampilan tempur tingkat menengah, apalagi keterampilan tempur tingkat atas. Nilai keterampilan tempur pada level ini tidak dapat diukur. Ledakan. Setelah dia tertabrak, Kellen terbang mundur lebih dari 10 meter sebelum stabilkan diri. Baru saja, Kellen bereaksi dengan tergesa-gesa, dan dampaknya menyebabkan Lucifer terhuyung beberapa langkah mundur. Namun, Lucifer sangat bersemangat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1140. Kesuksesan. Lucifer baru saja mempelajari Black Demon Palm, jadi kekuatannya terbatas. Namun, itu masih cukup untuk mengalahkan Kellen. Setelah Kellen dipukul dengan Black Demon Palm, racun itu langsung masuk ke lengannya. Lengannya akan lumpuh sementara, jadi pertempuran yang akan datang akan sangat sulit bergerak dan lebih mudah bagi Lucifer setelah Kellen kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Lucifer memandang lelaki tua yang menyaksikan pertempuran itu dan mengisyaratkan dia untuk memperhatikan orang-orang Kellen. Kemudian, dia terus menyerang Kellen. Dia tidak akan memberi Kellen kesempatan apapun. Dia harus melumpuhkannya sekaligus. Kellen melihat Lucifer menyerangnya lagi dan berpikir, apakah menurutmu aku takut padamu? Dia menderita sedikit kerugian karena dia sedang terburu-buru sekarang, dan dia diam saja gila. Oleh karena itu, Kellen pun bergegas maju. Boom boom boom. Keduanya dimulai terlibat dalam pertempuran lagi. Semakin banyak Lucifer bertarung, semakin dia merasakan hal itu. Ada yang tidak beres.
Bukankah aku baru saja memukul kali dengan Black Demon Palm? Kenapa dia bisa masih menggunakan lengannya? Kenapa dia tidak terlihat terluka sama sekali? Mustahil. Black Demon Palm adalah hal yang membuat Grandmaster terkenal, dan itu bagus untuk serangan diam-diam. Tapi kenapa itu tidak berhasil pada kali? Juga, Grandmaster adalah orang yang mengajariku keterampilan tempur ini. Dia hanya membiarkan saya keluar setelah saya berhasil mempelajarinya. Jadi saya yakin tidak akan ada masalah. Lucifer tidak tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan tipuan kecil ini dari kekuatan pikiran David. David bisa melihat serangan diam-diamnya sejak dini. Jadi, dia diam-diam membungkus lapisan tipis kekuatan pikiran di atas kepalan tangan Kellen memblokir penyebaran racun setan hitam. Lucifer tidak percaya akan ada yang salah dengan hitamnya, telapak tangan setan. Oleh karena itu, dia terus menggunakannya secara diam-diam. Telapak tangan setan hitam, telapak tangan setan hitam, telapak tangan setan hitam. Sayangnya, David diam-diam menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghentikan si Black Demon Poison setiap kali Lucifer menggunakannya. Dia tidak akan mendapatkan apapun dalam setiap serangan. Lucifer bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kultivasinya. Grandmaster Agung, apa yang kamu ajarkan padaku? Itu tidak berhasil sama sekali. Aku sangat lelah, tapi lawanku masih melompat-lompat. Keterampilan tempur macam apa ini? Bukankah ini bunuh diri? Karena butuh banyak energi untuk menggunakan Black Demon Palm, Lucifer mulai merasa terkuras setelah menggunakannya berkali-kali. Serangannya mulai melemah. Kellen menemukan peluang bagus untuk itu memukul Lucifer tepat di dada. Puff! Lucifer memuntahkan darah. Dia terbang lebih dari 100 meter ke belakang dan jatuh ke lantai. Kellen mengikutinya dan meletakkan kakinya di dada Lucifer. Puff! Lucifer memuntahkan darah lagi. Saat ini, dia kehabisan energi, dan dia hanya bisa membiarkan orang lain melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Di dalam hati, Lucifer sedang marah. Dia tidak kalah dari Kellen, melainkan Grandmaster lah yang secara tidak langsung menyebabkan hal ini. Jika dia tidak menggunakan Black Demon Palm dan secara tidak sengaja menguras tubuhnya, dia mungkin tidak kalah. Paling-paling, itu akan menjadi seri. Dia menangis dalam kesedihan di dalam hatinya. Grandmaster, kamu melakukan ini padaku. Ketika lelaki tua dari keluarga Grimm melihat Lucifer terluka, dia segera pergi. Namun, lelaki tua dari keluarga Elrod itu berhenti. Ini di antara mereka. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Bagaimanapun, mereka sudah menandatangani pelepasan tanggung jawab. Apakah anggota keluargamu termasuk orang yang sangat curang? Enyah. Dengarkan aku, jika terjadi sesuatu pada Tuan Lucifer, Sang Grandmaster akan membalaskan dendamnya. Apakah keluargamu ingin memulai pertempuran ini? Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.